Faslun utawi iki fasal fi angkamil mukhabarati ing dalem nerangaken pira-pira hukumnya mukhabarah. Ing dalem nerangaken pira-pira hukumnya mukhabarah. Wa ya utawi mukhabarah. Amalul amili itu bekerjanya orang yang bekerja. Fi ardil maliki ing dalam lahannya orang yang punya atau ing dalam tanahnya orang yang punya bekerja imbalannya atau upahnya biba dima kalawan sebagian penghasilan biba dima kalawan sebagian penghasilan yakhruju kang metu opo ma minha sangking ardun. Wal badru hale utawi benihnya minal amili iku sangking orang yang bekerja. Minal amili iku sangking orang yang bekerja. Wa idza dafa'a syakhsun wa idza dafa'a lan nalaikani menyerahkan syakhsun sopo seseorang Syahsun sopo seorang ila rojulin maring wong lanang menyerahkan ardon ing tanah liyazro'a supaya menanam sopo syakhs. Oh fa'innya ini rojul ya. Liyazro'a supaya menanam sopo rojul ha ing ardon. Wasyaratoh lan mensyaratkan sopo syakhs lahu maring rojul. Ini ada dua orang. Wasyaratoh lan mensyaratkan sopo syakhs lahu maring rojul juz'an ma'luman. Juz'an ing bagian ma'luman yang diketahui. Min roi'iha sangking penghasilannya ardun. Mongko lam yajus mongko ora wenang zalika opo mongkono dafa syahsun ila akhirih tinggal dikasih tanda. Lakinan Nawawi akan tetapi Imam Nawawi tabaan karena mengikuti Ibnul Munzir maring Imam Ibnul Munzir ikhtaro iku memilih sopo Imam Nawawi jawazal mukhabarati ing bolehnya akad mukhabarah. Jawazal mukhabarati ing bolehnya akad mukhabarah. Mukhabarah seperti tadi benihnya dari amil. Wa kadalan iku koyok mukhabarah artinya sama-sama boleh al muzara'atu utawi akad muzara'ah. Ini sama cuma benihnya dari Malik. Waya utawi muzara'ah amalul amili iku bekerjanya orang yang bekerja fil ardi ing dalam tanah atau sawah lahan terserah biba'di makalawan sebagian perkara upahnya diambil dari sebagian penghasilan biba'di makalawan sebagian penghasilan yakhruju kang metu opo ma minha sangking ardun. Wal badru hale utawi benihnya minal maliki iku sangking Malik. Wa in akroh lamun mesewakan apa? Ya, lamun sewa menyewakan, lamun menyewakan sopo Malik hu ing sahas ay syakhsun. Iya ha ing tanah ay ardon tegese tanah. Bidhahabin kalawan upah emas au fiddo atau perak. Au syarato atau mensyarakan sopo Malik lahu maring syakhs
ta'aman ing makanan ma'luman yang diketahui. Fi zimmatihi ing dalam tanggung jawabnya syakhs. Jaza mongko wenang opo akrohu ilahirhi atau akad sewa tadi sampai terakhir. Amma lau dafa adapun nalaikani menyerahkan sopo malik. Adapun nalaikani menyerahkan sopo malik lisasin maring seseorang ardon ing tanah fiha kang iku ing dalam ardun nakhlun kasirun utawi pohon kurma yang banyak au golilun atau yang sedikit. Fasaqahu alaihi fasaqahu mongko akad musaqah sapa malik hu ing syakhs alaihi atas nakhlun wa zara'ah lan akad muzzara'ah sapa malik hu ing syakhsun alal ardi atas tanah fatajuzu mongko nang hadhil muzzara'atu opo iki akan muzzara'ah tab'an lil musaqah karena mengikuti maring akad musaqah. Lah, sekarang menjelaskan tentang akad mukhabarah. Apa sih akad mukhabarah? Mukhabarah itu adalah amil menggarap tanahnya malik. Paham ya? Jadi amil menggarap tanah atau sawahnya malik. Jelas. Karena malik yang punya tanah, malik yang punya sawah. Penggarap itu namanya amil. Cuman benihnya ini dari amil. Ini mesti terjadi ini di kalangan para petani. Tapi ini nggak ngerti ya. Tapi nanti ada yang mirip kok. Kalau benihnya itu dari amil itu namanya akad mukhabarah. Tapi kalau benihnya dari malik, dari orang yang punya tanah, berarti itu namanya akad muzara'ah. Paham ya? Cuma itu yang membedakan. Yang garap ya namanya amil sebagaimana akad musaqah atau yang lain. Yang punya lahan, yang punya tanah namanya malik. Sekarang kalau seandainya ada sebuah kasus orang yang punya tanah ini menyerahkan kepada orang lain dengan tujuan biar ditanam, dikelola. Cuman sayangnya nanti upahnya atau bagi hasilnya dari penghasilan tersebut. Paham ya? Jadi ada seorang menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola, untuk ditanam, dikelola atau yang lain bahasanya. Nah, terus pada waktu penyerahan tersebut disyaratkan bahwasanya nanti upahnya diambil dari penghasilan tersebut. Nah ini nggak boleh. Entah separuh, entah sepertiga, ini nggak boleh. Paham ya? Ya kalau memang penghasilannya bagus. Kalau ketepatan mungkin tidak sesuai dengan hujan atau yang lain umpamanya. Bagaimana? Yang benar itu upahnya ya berupa tidak diambilkan dari penghasilan ini. Paham ya? Karena ini sifatnya dia menyewa tenaganya yang benar entah upahnya sekian umpamanya. Bukan dari penghasilan. Upahnya berapa? Per hari umpamanya 50, terserah. Atau nanti gampang kok ongkosnya saya kasih sarung, satu kodi terserah. Yang penting jangan sampai diambil dari penghasilan tersebut. Entah bahasanya separuh, sulus atau sudu dan seterusnya, ini nggak boleh. Akan tetapi Imam Nawawi beliau memperbolehkan karena beliau mengikuti pada Ibnul Munzir. Paham ya? Lah, sekarang yang boleh seperti ini contohnya boleh. Ada seorang menyewa orang lain untuk mengelola hartanya atau menyerahkan pada orang lain, nanti upahnya ini berupa emas
atau mungkin perak, atau mungkin menyarankan sebuah makanan yang maklum. Artinya tidak diambilkan dari roy ini, dari penghasa ini. Kalau seperti ini maka hukumnya boleh. Paham ya? Nah, kalau petani seperti ini kasusnya yang sering selain sawah loh, selain sawah. Ini dibahas dalam ini juga. Kalau di kitab yang lain gini, laudaf asyahsun bakorotan. Ada orang yang punya sapi menyerahkan kepada orang lain. Ini titipnya. Nanti upahnya kalau saya jual, paham ya? Nanti upahnya semua biayanya dia kan cuma menyerahkan sapi titip selama 1 tahun umpamanya. Nanti upahnya saya ambilkan dari keuntungan kalau memang sudah dijual. Nah ini nggak boleh. Ya kalau untung, kalau rugi. Padahal dia tenaga ya. Pertama waktu, tenaga, kan ngasih makan. Bayangkan selama 1 tahun, ini sudah biasa. Dalam kitab itu ini kan mirip dengan ini kan, mirip. Ini nggak boleh. Bagaimana yang benar itu upahnya diambilkan bukan dari keuntungan. Ini 1 bulan ya langsung dikasih sekian sama. Ini bukan cuma sapi, ini cuma contoh sapinya. Umpamanya, masya Allah. Paham ya? Ini ya semua jenis hewan umpamanya. Ini cuma contoh sapi. Kalau umpamanya punya kambing atau mungkin ayam, ini ya saya titip selama 1 tahun. Ini dirawat semaksimal mungkin. Bayangkan ya. Nanti upahnya saya ambilkan daripada keuntungan kalau memang sudah dijual. Ini nggak boleh. Kalau untung lah ini masalahnya. Kalau untung. Dan nggak jelas. Bagaimana yang benar itu upahnya tidak diambilkan dari keuntungan. Ini ya. Setiap minggu berapa kesepakatan. Paham ya? Itu ada cuman dibahas dalam bab ini. Lauda'afah syahsun bakorotan. Itu bahasanya. Ada seorang menyerahkan pada orang lain nitip sapi untuk untuk dijaga, dirawat ya selama sekian lama. Nanti masalah upahnya diambilkan dari keuntungan kalau sudah dijual. Kalau mati umpamanya, yang rugi siapa? Yang rugi itu yang merawat. Disitulah kenapa syariat tidak perbolehkan, karena memang ada yang merasa dirugikan karena nggak jelas. Paham ya? Kalau seandainya ada sebuah kasus seperti ini, ada seorang menyerahkan lahan tanah kepada orang lain yang mana di tanah itu ada pohon kurma entah banyak atau sedikit. Paham ya? Terus diakad musako. Musako seperti di depan. Jadi yang mengelola itu menyiram. Terus lahannya diakad muzara'ah. Boleh. Kenapa? Karena akad muzara'ah ini ikut kepada akad musako.